Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, mengapa bangsa asing tertarik datang ke Indonesia? Oke, silakan Baby. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah. Oke, jawabannya betul sekali karena Indonesia kaya akan alam sehingga negara asing tertarik datang ke Indonesia. Oke, kita akan masuk pada materinya. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis. Nah, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia pada tahun 1511. Itu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, tempat kedatangan itu pantai utara Sumatera. Tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia itu pada awalnya hanya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai perdagangan. Nah, peristiwa yang terjadi itu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan membangun banteng di Ternate. Nah, reaksi masyarakat pada kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia awalnya diterima dengan baik, tetapi pada akhirnya menjadi perlawanan. Itu adalah bangsa Portugis. Yang berikut itu ada bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol itu pada tahun 1521. Tempat kedatangannya di pantai Tidore, Maluku. Nah, tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia itu untuk menyebarkan agama dan strategi misionaris. Untuk menyebarkan agama dan strategi misionaris. Peristiwa yang terjadi itu meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Nah, reaksi masyarakat dia juga sama seperti Portugis. Pada awalnya diterima dengan baik dan pada akhirnya menjadi perlawanan. Oke. Yang berikut itu kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596. Tempat kedatangan pelabuhan Banteng. Tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dan peristiwa yang terjadi pembentukan VOC dan pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Nah, reaksi masyarakat juga dia sama seperti Portugis dan Spanyol. Awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya menjadi perlawanan. Nah, yang berikut itu ada kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia pada tahun 1557. Tempat kedatangannya Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia itu awalnya mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk membawa ke Inggris. Tujuan bangsa Inggris datang ke Indonesia awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk membawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi
perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta. Belanda sepakat untuk menyebarkan Indonesia ke Inggris, sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Reaksi masyarakat pada awalnya diterima dengan baik dan pada akhirnya menjadi perlawanan. Nah, yang berikut itu faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama itu ada gold atau kekayaan. Nah, terutama mereka mencari kekayaan adalah rempah-rempah. Sekitar abad yang ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah itu dia setara dengan harga emas. Nah, dari situ mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua itu glory atau kejayaan. Di era Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, maka negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari kejayaan sebanyak-banyaknya. Nah, yang berikut itu gospel atau menyebarkan agama. Gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan di Indonesia dan tanah jajahan, bangsa Eropa pun juga membawa misi khusus. Dan misi khusus tersebut itu adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia atau diplomasi oleh bangsa Portugis. Yang berikut itu, yang keempat itu iptek. Atau ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada tiga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengurangi samudra luas. Kapal untuk mengurangi samudra luas. Yang kedua itu ditemukannya museum untuk persenjataan. Dan yang ketiga itu ditemukannya kompas. Dan kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Oke, penjelasan ini cukup sampai di sini. Apakah semua mengerti? Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD mandiri untuk anak-anak kerjakan. Setelah itu kumpulkan untuk Ibu memberikan nilai. Oke, silakan dikerjakan. Ada 3 nomor yang harus dikerjakan. Anak-anak perhatikan supaya menjawab dengan benar. Apakah semua sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan.
Indonesia. Untuk Gol untuk mencari kekayaan, Gol untuk mencari kejayaan, Gospel untuk menyebarkan agama. Oke. Masih ada jawaban yang lain? Tidak ada. Nah, yang berikut itu apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? Silakan, Rey. Awalnya diterima dengan baik, tapi akhirnya menjadi bawah. Oke, Baby. Awalnya diterima dengan baik, tetapi pada akhirnya terjadi perubahan. Oke. Awalnya diterima dengan baik dan akhirnya menjadi perlawanan. Yang pertama itu perlawanan bersenjata dilakukan secara terorganisasi, terutama oleh angkatan bersenjata. Yang kedua, perlawanan non bersenjata. Perlawanan ini dilakukan melalui gerakan nasional seperti demonstrasi, protes, serta memiliki senjata dan pemberontakan. Yang berikut, diplomasi perlawanan dilakukan melalui diplomasi internasional. Oke, karena kita sudah membahas bersama LKPD yang sudah dibagikan, dan di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu secara keseluruhan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan rempah-rempah, serta ambisi untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan kedatangan mereka membawa dampak besar terhadap sejarah, politik, dan ekonomi Indonesia yang berlanjut hingga masa kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Inilah kesimpulan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih kepada Baby karena sudah memimpin kita untuk doa pulang.